طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dengzul. Apa kabar baji-baji Ji? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam sebuah acara yang dimana acara ini kerjasama dengan tim Hore, dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah para peserta sudah berada di dalam Zoom, dan kita berdoa mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru berkunjung, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya agar yang lain tahu juga bagaimana kondisi Palestina saat ini, dan karena sekarang ada hubungannya dengan Palestina. Tanpa berpanjang kata, kita serahkan kepada panitia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber pada sore hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Kemudian yang sama-sama kita hormati para YouTuber yang tergabung di dalam grup Tim Hore. Yang sama-sama kita hormati pula Dewan Pengurus Tim Hore, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kemudian yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah bergabung pada acara sore hari ini. Marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara yang penuh barokah ini. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang nantinya akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah dan selalu berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rahimani rahimakumullah, adapun susunan acara kita pada sore hari ini, yaitu acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian acara ketiga, pemaparan materi atau informasi terkait dengan Palestina yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Kemudian selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dan terakhir doa beserta penutup. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rahimani rahimakumullah, dan semua pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelum kita mulai kajian pada sore hari ini, saya menginformasikan bahwa kajian ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Dengzul. Beliau merupakan salah satu YouTuber yang tergabung di dalam grup Tim Hore, dan saat ini beliau bermukim di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian untuk kelancaran acara kita pada sore hari ini, ada beberapa hal yang perlu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu perhatikan. Yang pertama, selama acara pemaparan informasi terkait dengan Palestina berlangsung, mohon maaf tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon, atau mikrofon akan diset dalam keadaan mute. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan informasi yang akan disampaikan nanti oleh narasumber bisa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tanyakan secara langsung pada saat sesi tanya-jawab berlangsung, ataupun bisa melalui Zoom chat dan komen di YouTube dengan cara ketik nama, lalu pertanyaan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nanti akan kami seleksi
dan kami akan bacakan pada saat sesi tanya jawab. Lalu kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu memakai busana sesuai syariat agama Islam. Baik, itu tadi beberapa tata tertib yang harus kita sama-sama perhatikan supaya acara kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani, rahimakumullah, dan semua penonton dimanapun Anda berada, mari kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 21 yang akan dibacakan oleh Bunda Enok Dian Hairani, dan sari tilawah akan dibacakan oleh Bunda Irawati Amin Tapura. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai kaumku, masuklah ke tanah Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairan saya ucapkan kepada Bunda Enok Dian Hairani dan kepada Bunda Irawati Amin Tapura. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani rahimakumullah, dan semua pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan informasi tentang Palestina oleh Ustadz Muhammad Hussein Gaza dengan tema Ramadan di Gaza. Namun sebelum ke pemaparan materi, akan saya bacakan sedikit narasi tentang Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya saya melihat seakan-akan tonggak Alkitab telah tercabut dari bawah bantalku. Maka aku mengikuti kepergiannya dengan pandangan mataku. Tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang terang benderang mengarah ke Syam. Ketahuilah, sesungguhnya iman pada saat terjadi beragam fitnah berada di Syam. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan siapapun yang sholat di Masjidil Haram akan mendapat 100.000 pahala. Kemudian di Masjid Nabawi akan mendapat 10.000 pahala. Dan di Masjidil Aqsa 500 pahala.
Ketiga tempat tersebut merupakan tempat yang sangat istimewa karena di Masjidil Haram terdapat Baitullah, yaitu rumah Allah, yakni Ka'bah. Di Masjid Nabawi terdapat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa terdapat makam dan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam serta beberapa nabi lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani, rahimakumullah, ada beberapa alasan kenapa kita sebagai muslim yang ada di Indonesia harus membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama, bahwa kiblat pertama umat Islam di Indonesia. Kemudian alasan yang kedua, yaitu tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj. Mi'raj mempunyai makna yaitu berada di bumi Palestina, kemudian pergi ke atas bertemu dengan Allah ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Kenapa Allah menyuruh singgah sebentar ke Baitul Maqdis? Kenapa tidak langsung ke Mekah saja atau Sidratul Muntaha? Karena Allah ingin memuliakan tempat ini, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu karena di daerah Palestina ada makam dan juga Masjid Nabi Ibrahim, makam Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan makam Nabi Yunus. Baik, kemudian karena Ustadz saat ini masih dalam perjalanan, Maaf, Akhi, sudah saya masuk. Sudah Alhamdulillah. masuk. Alhamdulillah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan informasi terkait dengan Palestina dengan tema Ramadan di Gaza dengan narasumber Ustadz Muhammad Hussein Gaza akan sama-sama kita mulai. Namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa profil tentang beliau. Baik, yang pertama, beliau ini adalah merupakan aktivis kemanusiaan dan jurnalis asal Indonesia yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidupnya untuk menjalankan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina yang terjajah. Kemudian yang kedua, beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Syariah Islam di Universitas Islam Gaza. Kemudian beliau ini adalah merupakan pendiri INH atau International Networking for Humanitarian, yaitu lembaga kemanusiaan yang beroperasi di dalam dan luar negeri, yaitu di Palestina dan Afrika. Lalu kemudian beliau ini adalah merupakan pendiri Gaza Medianet, kantor berita 3 bahasa, yaitu Indonesia, Arab, dan Inggris. Kemudian beliau ini merupakan kontributor lepas untuk berita Palestina yang menjadi sumber utama sejumlah televisi nasional seperti TV One, Metro TV, CNN, dan E-News, dan lain-lain. Dan yang paling menyenangkan lagi bahwa beliau ini merupakan saksi sejarah yang merasakan langsung 3 agresi militer Israel ke jalur Gaza pada tahun 2012, 2014, dan 2021. Dan yang terakhir, beliau ini merupakan seorang YouTuber dan influencer yang selalu menyajikan konten-konten mendidik dan eksklusif langsung dari dalam wilayah jalur Gaza yang terblokade. Itu tadi sedikit profil beliau. Semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau saat ini sudah berada di tengah-tengah kita, namun saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sinyalnya masih nyangkut-nyangkut, Ustaz ya.
Ya, semoga masih aman. Alhamdulillah. Suara saya Alhamdulillah. terdengar jelas ya. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik. Jazakumullah khairah. Baik. Untuk pemaparan materi atau pemaparan informasi, Ustadz sekitar 35 menit, Ustadz. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, silakan langsung saja, Ustadz. Tabadol maskuro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Masyaallah kan kama lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah senang sekali pada sore hari ini kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa berjumpa meskipun secara virtual, ya, jauh di mata, dekat di hati. Insya Allah di sore yang berkah ini, di majelis yang berkah ini juga, dan di bulan yang penuh berkah, kita masih bisa berkumpul untuk membahas negeri yang diberkahi, negeri Palestina. Insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, khatimun nabiyyin wa imamul anbiya, Nabi penutup dan imam para nabi yang pernah dia perjalankan di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian saya mohon maaf ya, ini mungkin bergerak-gerak ini gambar saya karena saya lagi di perjalanan di mobil, karena padatnya jadwal saya, menyempatkan diri untuk hadir dalam kajian ini ya, meskipun sambil bergerak, ya, semoga tidak mengurangi manfaat dari majelis kita hari ini, insyaallah ta'ala. Amin, amin. Tidak masalah, Ustaz. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin lebih dahulu menyampaikan titipan dan amanat yang selama ini dititipkan kepada saya oleh warga Palestina. 10 tahun terakhir tinggal di Palestina, mungkin ini adalah hal yang paling sering saya dengar ya. Entah ketika saya di masjid, para ulama, para imam, para masyayikh, atau ketika saya di kampus saat kuliah, baik para mahasiswa, para dosen, atau bahkan ketika saya di pasar, para ibu-ibu, bapak-bapak, warga masyarakat lokal Palestina, kalau bertemu itu mereka selalu berbincang-bincang dengan kami, bertukar informasi, ramah tamah, dan mereka selalu mengakhiri perbincangan kami dengan kata-kata Akhi Muhammad dalam Turja'al Indonesia, salim ala ahbabina fi Indonesia. Kata mereka, wahai Akhi Muhammad Hussein, kalau suatu hari nanti panjenengan sampean antum ya pulang ke Indonesia, tolong sampaikan salam hangat kami, salam cinta kami, salam rindu kami untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Maka dari itu, kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan amanat salam dari umat Islam Palestina untuk antum semua dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ramadan di Gaza itu adalah tema hari ini ya. Meskipun saya tidak di Gaza, tapi saya sudah 10 kali merasakan bagaimana Ramadan di Gaza. Kalau masuk bulan Ramadan, warga Gaza ini selalu masuk ya, selalu menghadapi yang namanya dilema karena mereka di satu sisi ingin menyambut bulan suci ini, tamu mulia ini dengan sukacita, layaknya kita semua menyambut Ramadan, sukacita, bahagia, gembira gitu kan. Nah di sisi lain mereka juga
harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka juga harus menyediakan berbagai kebutuhan hidup mereka yang mana sulit untuk didapatkan di Gaza itu. Karena mereka hidup dalam krisis kemanusiaan yang tak berakhir, krisis berkepanjangan. Dan kalau saya bicara krisis di Gaza, ini mencakup seluruh krisis. Krisis pangan, krisis sandang, krisis apalagi papan, krisis bahan bakar, krisis medis, krisis ekonomi, wah lengkap deh. Jadi contoh saya bicara misalnya krisis bahan bakar yang dampaknya ke pengadaan listrik di Gaza ya. Kalau di Gaza itu Ibu, Bapak-Bapak yang Allah muliakan, para hadirin, di Gaza itu kami hidup satu hari itu hanya dengan 6 jam listrik. Ini ada suara-suara gemersek nih, coba yang dari mana sumbernya? Coba tim Hore itu kayaknya itu masih di ini aja, di apa di mute all, ya, mute all. Iya, mute all aja coba. Iya. Oke. Jadi bayangkan Ibu, kami kalau saya kan karena saya 10 tahun di Gaza itu, selama 10 tahun itu listrik di Gaza hanya mengalir 6 jam per hari. Artinya kalau misalnya listrik itu misalnya mengalir dari jam 6 pagi, itu jam 12 siang itu sudah mati. Nah, kadang bahkan 4 jam per hari. Itu krisis listrik ya. Coba saya mau nanya Ibu di sini. Kapan terakhir kali di tempat Ibu mati listrik? Misalnya nih Ibu Anke Siti RH. Ibu di mana Bu asalnya Ibu? Saya di Jakarta Selatan, Ustadz. Udah Wah, mungkin Jaksel. 6 bulan lalu. Apa setahun lalu. Oh. Kalau di Jarang Jaksel mati itu, lampu. kalau mati lampu biasanya berapa menit Ibu? Mati listrik? Kalau dari sentra bisa 12 jam sih. Wah, 12 jam ya. Panik gak Bu kalau mati 12 jam itu? Panik, pasang genset, kepanasan, AC nggak bisa nyala, nggak bisa masak. Nah, bayangkan posisi seperti itu tapi 10 tahun Bu setiap hari. Bagaimana kira-kira? Innalillah. Ya, jadi itu salah satu bentuk krisis. Krisis apa lagi? Misalnya krisis pangan ya Bu ya. Ekonomi dah, krisis ekonomi. Pengangguran di Gaza ini Masya Allah sudah lebih dari angka 60%. Karena memang Gaza ini diblokade sejak 2006. Sampai sekarang artinya sudah 22 berapa tahun tuh? 2006, 2022 ya, artinya sudah 16 tahun berarti kan. Nah, kita mohon maaf ya, bukan saya ingin mengecilkan penderitaan kita ya, para ibu di Indonesia. Kasus misalnya bahan minyak goreng misalnya, ya, sempat hilang di pertokoan dan ketika muncul harganya mahal. Itu masih murah dibandingkan di Gaza Ibu. Ya sekarang itu kan yang 2 liter itu 50 ribuan lah ya, 40 sekian ribu ya minyak goreng itu. Di Gaza itu 2 liter itu bisa nyampe 90 ribu itu harganya itu minyak goreng itu. Dan ayam itu daging ayam 1 ekor itu bisa nyampe 120 ribu. Nah, itu dengan kondisi hidup menghimpit seperti apa, mahal seperti itu, mereka nggak punya pemasukan yang memadai gitu loh. Nah, kalau kita bicara misalnya krisis air minum ya, air bersih di Gaza ini 98% itu air yang dikonsumsi kita itu air yang terkontaminasi, tidak layak minum. Nah, itu bicara krisis air bersih. Jadi Masya Allah ya. Tapi terlepas dari berbagai krisis ini, warga Gaza, Masya Allah, ini adalah warga yang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, warga Palestina terutama ya. Ini warga yang Allah jamin. Ya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Alaikum Syam," kata Rasulullah. "Fa innaha safatu biladillah, yuskinha khiratuhu min khalqih." Kata Nabi, wahai para sahabat, perhatikan deh coba bumi Syam itu. Perhatikan, perjuangkan ya. Jadi Ibu, kalau saya bicara bumi Syam, artinya
itu wilayah Palestina dan sekitarnya. Palestina, Yordan, Suriah, Lebanon, dan sebagian wilayah Al-Arish di Mesir itu namanya wilayah Syam. Ya. Tapi pusatnya itu ya di Palestina. Dan ketika Nabi masih hidup, masa-masa kenabian, saat itu Palestina atau bumi Syam ini juga sedang dalam kondisi terjajah. Seperti hari ini ya. Cuman hari ini kan yang menjajah Zionis Israel. Kalau dulu yang menjajah itu bangsa Romawi. Bahkan komplek Masjidil Aqsa saat itu sedang dijadikan kandang kuda pasukan Romawi. Dan sebagian wilayah lainnya sedang dijadikan tempat pembuangan sampah. Makanya Nabi SAW sepulang dari Isra Mi'raj, dari peristiwa malam hari itu ya, yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke langit Sidratul Muntaha. Itu pulang dari sana beliau banyak memotivasi para sahabat dengan hadis-hadis Syam, hadis-hadis Palestina. Contohnya tadi yang saya sebutkan, kata Nabi tiba-tiba mengatakan, wahai para sahabat, perjuangkan itu Syam, datangi itu Syam. Karena fa innaha safatu biladillah. Karena kata Nabi, Syam itu adalah negeri pilihan Allah. Dari banyaknya negeri di dunia, segini luasnya bumi, Bu, itu Allah memilih negeri Syam untuk menjadi negeri pilihan. Yuskinuha akhiratuhu min ibadihi. Allah menempatkan hamba-hamba terbaiknya di sana, di bumi Syam. Faman aba falyalhaq biyamanihi walyasqi min ghudrihi fa innallaha takaffala bi Syam wa ahlihi. Kata Nabi, datang itu Syam, tinggal di sana, perjuangkan di sana. Nah, kalau kalian tidak mampu ke sana, paling tidak ya hidup di pinggirannya lah, gitulah, di Yaman. Minum dari air yang mengalir dari bumi Syam. Karena Allah Ta'ala menjamin Syam dan warganya. Nah, Masya Allah. Jadi ujian-ujian yang dirasakan oleh warga Palestina hari ini ya mungkin terasa berat kalau kita yang menjalani, tapi karena Allah sudah mendesain orang-orang Syam ini adalah orang-orang yang memang tegar, teguh. Jadi memang mereka insya Allah ya bertahan. Dan mereka memang tidak pernah mengeluh gitu loh. Tidak pernah meminta sana sini, bantuan sana sini. Pada dasarnya ya gitu loh. Mayoritas lah, kalaupun ada itu minoritas aja. Bahkan mereka ya, dalam satu wawancara saya pernah ingat itu ada anak kecil diwawancara oleh media orang Gaza itu. Ditanya apa kabar Gaza hari ini. Dia bilang apa? Gaza bi khair. Gaza baik-baik saja. Kami insya Allah baik-baik saja. Kami dalam kondisi sehat. Kami dalam kondisi yang cukup kuat ya. Kami sedang mengkhawatirkan kondisi kalian, orang-orang di luar Gaza, kata anak kecil itu, perempuan. Saya lupa saya videonya tuh nggak tahu di mana di sana gitu ya. Dia bilang, saya kasihan dengan kalian itu orang-orang di luar Gaza. Bagaimana kabar kalian yang dijajah oleh Zionis? Jadi bagi mereka itu yang dijajah tuh kita, bukan mereka. Iya. Kita yang dijajah oleh Zionis ini. Kami, alhamdulillah kami merdeka. Kami nahnu ahraru antum muhtallin, kata mereka, kata anak itu ya. Kenapa bisa bilang seperti itu? Nah, saya mau kasih lihat logikanya. Ini di sini kita akan belajar tentang ketegaran dan bagaimana warga Gaza ini memang orang yang merdeka. Di Gaza ini, Bu, saya harusnya memperlihatkan petanya, peta Palestina. Cuman saya nggak bisa buka karena karena mobil ini. Jadi kalau ibu-ibu lihat peta, Palestina hari ini terbagi dua wilayah. Dari 78.000 km persegi total wilayah Palestina, 80% lebih sudah dikuasai oleh Zionis. Nah, sekarang warga Palestina hanya tinggal di dua wilayah terpisah. Satu namanya tepi barat, yang berbatasan dengan Yordan. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang pernah mampir ke Masjidil Aqsa ke Yerusalem. Kalau Masjidil Aqsa itu adanya di wilayah tepi barat, di Al-Quds. Itu yang berbatasan dengan Yordan. Satu wilayah lagi yang terpisah namanya Gaza. Gaza ini ada di perbatasan dengan Mesir. Dan Gaza ini sangat kecil dibandingkan tepi barat ya.
sangat kecil Gaza ini. Dan kalau ibu pernah ke tepi barat, ibu akan melihat tentara-tentara Zionis itu berjaga-jaga di berbagai jalan-jalan ibu ya, di berbagai wilayah. Nah, memang hari ini tepi barat dikuasai oleh Zionis, meskipun statusnya sebagai negara Palestina, ya, otoritas Palestina, tapi di bawah kendali penuh Zionis. Sementara di Gaza nggak ada ibu. Di Gaza ini saya 10 tahun di Palestina nggak pernah ketemu orang Israel, ya, pemukim ilegal Israel nggak ada di sana. Apalagi tentara Israel nggak ada. Kok bisa? Karena para pemukim ilegal Yahudi dan tentara Israel ini sudah kabur dari Gaza sejak 2005. Dulu Gaza juga dikuasai oleh Zionis. Ya, dulu Gaza dikuasai oleh Zionis sebelum tahun 2005. Tapi karena warga Gaza ini tipikalnya beda dengan warga Palestina lainnya, warga Gaza terkenal suka melawan, tangguh, ya, tahan banting, nggak mau dijajah, mereka melawan terus setiap hari itu. Ya, sampai karena banyak korban jiwa jatuh dari pihak Zionis, ya setiap hari ada aja kasus-kasus, misalnya 10 pemukim Yahudi tewas dalam aksi serangan balasan warga Gaza, gitu loh. Aksi bom syahid, aksi berbagai aksi lah. Akhirnya mereka nggak kuat dan tahun 2005 mereka semua hengkang menarik diri dari Palestina, dari Gaza maksud saya. Ada yang berkumpul di wilayah-wilayah jajahan lainnya. Gaza steril dari dari pemukim ilegal Yahudi dan tentara Yahudi. Makanya 2006 Gaza ini mulai diblokade dengan alasan sarang teroris. Nah, sejak 2006 itulah sampai sekarang Gaza ini dibombardir terus. Ya, karena Zionis ini nggak bisa masuk ke Gaza, nggak bisa mengirimkan tentaranya, jadi mereka membombardir melalui jet-jet tempur, tank-tank baja dari perbatasan. Itulah kondisi di Gaza. Makanya ibu-ibu kalau main ke Yerusalem, ke Al-Quds, jangan harap akan menemukan rumah-rumah yang hancur, bekas-bekas bom, nggak ada di sana. Ya karena tentara Zionis itu mereka bisa akses ke semua tempat di tepi barat, nggak perlu ngirim tank baja, nggak perlu ngirim pesawat tempur, nggak perlu. Tapi kalau di Gaza, nah ini di sini nih tempatnya. Kalau ibu ngelihat bombardir di televisi ya, cuplikan-cuplikan rumah-rumah yang hancur itu ada di Gaza, karena di Gaza itu tentara Zionis nggak bisa masuk. Jadi mereka mengirimkan pasukan-pasukan udaranya, angkatan udara dan angkatan laut dan yang baja dari perbatasan. Nah, kenapa mereka tidak bisa menembus Gaza? Karena di Gaza ada banyak pejuang Palestina. Nah, itu yang kita suka melihat ya, para pasukan Palestina yang menggunakan penutup muka gitu ya, gagah berani. Ya, kita mengenalnya dengan Brigade Izzuddin Al-Qassam. Ada juga Brigade Syuhada Al-Aqsa, ada juga Brigade Al-Quds. Jadi di Gaza ini heterogen ya. Ada yang mengatakan bahwa konflik Palestina ini karena adanya konflik internal antara Hamas dan Fatah. Nah, gitu ibu pernah dengar pasti ya. Ini Hamas Fatah ini di Palestina nggak bisa akur, konflik terus. Orang yang ngomong gini so tahu nih, nggak pernah ke Gaza, nggak pernah bersentuhan dengan Palestina langsung, tapi ya asbak, ya, asal tebak, asbun asal bunyi, tanpa memahami situasi. Enggak. Orang Fatah Hamas itu di Gaza itu bersatu mereka sama-sama, kalau diserang tuh mereka berjuang bertahan bersama-sama, itu sama-sama mengirim roket gitu kan. Nah, saya kembali ke masalah anak tadi. Kenapa dia mengatakan bahwa Gaza ini merdeka sementara kalian itu terjajah? Tahun lalu, tahun 2021, kita ingat ya, saat itu terjadi agresi besar ke Gaza, bombardir. Dan saat itu juga ada penodaan terhadap Masjidil Aqsa. Umat Islam lagi i'tikaf, lagi bulan Ramadan, itu diserbu. Nah, ketika Masjidil Aqsa ini diserbu oleh tentara Zionis, jadi umat Islam lagi i'tikaf, lagi baca Quran, lagi berzikir, mereka diserbu.
diserbu secara brutal oleh Zionis. Saat itu seluruh dunia nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa mengecam, mengutuk. Ya Ibu ya. Ya Bapak-bapak ya. Turki hanya bisa mengecam. Indonesia cuma bisa mengutuk. Semua negara-negara di dunia mengecam tindakan Israel yang menyerang secara brutal warga Palestina di tepi barat di Masjidil Aqsa. Semuanya hanya bisa melakukan perlawanan secara verbal, kata-kata. Kecuali siapa? Kecuali Gaza. Saat itu para pejuang Gaza mengultimatum militer Israel. Apa kata mereka? Kata para pejuang Gaza, wahai Israel, perhatikan, segera tarik militer kalian dari Masjidil Aqsa dan tarik militer kalian dari Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah itu nama desa yang lagi diperebutkan di Al-Quds. Kalau tidak ya, jangan salahkan kami. Kalau kami akan menghujani Tel Aviv dengan roket-roket kami. Nah, jadi saat itu para pejuang Palestina ini mereka Sepertinya sinyalnya halo, tes. Hilang. Dari kapan hilangnya? Tes. baru masuk. Ya, Ya, sudah oke. jelas, Ustaz, sudah jelas. Nah, jadi kata para pejuang Gaza, kami memberikan waktu sampai jam 4 sore. Kalau kalian tidak menarik pasukan kalian dari Masjidil Aqsa, tidak menghentikan kebrutalan kalian, jangan salahkan kalau Tel Aviv akan dihujani oleh roket-roket kami. Masya Allah. Dan itu kejadian. Zionis ini malah semakin menjadi-jadi, kayak memang memprovokasi mereka itu ya. Dan akhirnya jam 4 sore itu puluhan roket para pejuang mulai meninggalkan Gaza menuju tempat-tempat jajahan Zionis Israel. Jadi kita lihat bagaimana bukti nyata bahwa dunia terbelenggu. Dari banyaknya negara-negara muslim di dunia, nggak ada yang bisa bergerak. Mereka cuma bisa melawan dengan kata-kata doang, mengutuk, mengecam, ya. Sementara nggak ada yang berani berbuat. Tapi di Gaza nggak gitu. Orang-orang Gaza nggak mainnya kata-kata, langsung perbuatan, tindakan. Makanya saat itu terjadilah pertempuran dahsyat ya selama 2 minggu dan berakhir dengan kemenangan pihak Palestina. Masya Allah. Kalau saya bicara menang kalah, Ibu, kita nggak bicara tentang jumlah korban ya. Mungkin oke lah korban di pihak Palestina lebih banyak. Tapi kita bicara tentang kebijakan. Selalu itu kalau pertempuran terjadi antara pejuang Gaza dengan Zionis, itu selalu pihak Zionis lah yang pertama kali meminta gencatan senjata, ceasefire, mengangkat bendera putih. Mereka menekan pihak Amerika, pihak Perancis, Inggris, agar negara-negara ini menekan Mesir, agar Mesir ini menekan para pejuang Gaza untuk menghentikan pertempuran. Ya, jadi itulah kondisi mereka. Nah, kita hidup di zaman di mana teknologi media informasi ini sedang mengendalikan kita semua. Kita disetir, kita digiring, kita dikendalikan secara penuh oleh media. Termasuk masalah isu Palestina. Saya pernah diundang oleh seorang sahabat saya. Diundang ke kantornya. Anak muda ya, yang undang saya ini orang Gaza, anak muda, dan dia pimpinan salah satu lembaga filantropi terbesar di Palestina. Dia undang saya dan dia ngajak ngopi bareng di sana di kantornya. Dan dia mulai curhat kepada saya. Dia bilang apa? Akhi Muhammad, "Lau ti'raf kam ana za'lan minal muslimin al-yawm." Dia bilang, "Akhi Muhammad, antum tahu gak betapa saya sangat kecewa, saya sangat marah terhadap umat Islam hari ini." Saya bilang, "Kenapa? Ada apa?" Dia bilang, "Apakah umat Islam ini harus menunggu dulu rumah-rumah kami dihancurkan? Mereka harus menyaksikan dulu kami dibombardir, anak-anak kami dibunuh, dibantai, baru mereka mau menoleh ke arah kami.
Sementara ketika media-media mereka bungkam, ketika televisi mereka tidak lagi menayangkan tentang penderitaan kami, ya mereka ikut bungkam, umat Islam ikut bungkam, ikut berhenti kepeduliannya. Ya gitu ya, Bapak ya, Ibu ya. Kita harus akui lah, kepedulian kita masih sebatas media. Ketika Mohon maaf, Ustadz, suaranya macet. Iya. Jadi ketika media-media itu menayangkan kebrutalan Zionis, kita baru terbuka mata kita, baru kita bangun, baru kita peduli, menangis berjamaah. Tapi ketika media-media itu bungkam, televisi-televisi itu berhenti menayangkan, kita juga berhenti. Ya, mau kelempar tadi saya. Kayaknya sabotase Zionis ini. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita masih dikendalikan oleh media, gitu loh. Nah, jadi bukan berarti, Ibu, ketika media ini tidak menayangkan Palestina, berarti Palestina itu damai, konflik selesai. Belum. Karena sampai saat ini ya, pembantaian masih terus terjadi. Ya, ini dalam 1 minggu terakhir sudah lebih dari selusin ya. Mungkin 15 orang warga Palestina sudah meninggal nih dibantai oleh Zionis. Ya, 5 hari yang lalu seorang ibu-ibu Palestina di Bethlehem, usia 47 tahun, namanya Gada, punya anak 6 orang anak. Dia lagi lewat melewati pos militer Zionis, ditembak dari jarak 0. Ditembak sampai mati kehabisan darah tuh, dibiarkan di pinggir tempat sampah itu, di samping tempat sampah, meninggal tanpa diberikan pertolongan medis. Yang memang sengaja mereka itu gitu, orang Zionis itu SOP-nya kalau mereka tembak warga Palestina jangan sampai ada medis memberikan perawatan atau pertolongan pertama. Jadi dibiarkan meninggal sampai kehabisan darah. Seperti itu faktanya. Meskipun media-media itu tidak menayangkan, bukan berarti penderitaan mereka sudah berakhir. Ya, maka dari itu saya menghimbau kepada kita semua, mulai hari ini ayo kita kawal terus Palestina dong. Jangan sampai kepedulian kita ini musiman, setahun sekali, setahun 2 kali. Karena penderitaan mereka itu nggak musiman, dan penjajahan mereka nggak musiman. Penjajahan mereka terus terjadi setiap hari, setiap detik, setiap menit. Gitu. Maka kita pun kepeduliannya harus terus, setiap hari, setiap waktu. Kita kawal terus Palestina sampai mereka menghirup udara kebebasan. Ya, demikian materi singkat saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merinding sekali mendengarnya Ustadz mengenai apa yang disampaikan tadi mengenai krisis pangan, krisis ekonomi, kekerasan yang ada di sana. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan tadi, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina lebih meningkat lagi, tidak hanya seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, musiman, hanya bulan Ramadan saja, tetapi saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu penderitaannya setiap saat. Baik, untuk selanjutnya Ustadz, sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab ini, waktunya sekitar 45 menit, Ustadz. Baik, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan langsung saja dengan mengangkat tangan lewat aplikasi masing-masing, atau bisa melalui Zoom chat dengan cara ketik nama, lalu pertanyaan, kemudian langsung dikirim melalui Zoom chat. Silakan. Ayo Ibu, tanya Ibu, Bapak-bapak. Ya. Ini mumpung saya di Mungkin, sini ya, kita bisa ketemu secara langsung. Jadi kalau ada yang mau informasi yang mau dibandingkan, Ustadz bener gak gini, Ustadz bener gak ini, bagaimana kabarnya, silakan tanya. Baik, gini Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Kita ketahui bahwa gejolak antara Palestina dengan Zionis Israel tidak kunjung usai. Dan informasi terupdate kita dapat bahwa ada penyerangan di waktu subuh.
kemarin hari Jumat gitu. Nah, isu-isu kemanusiaan, isu kemerdekaan bangsa Palestina itu menjadi perbincangan negara saat ini, Ustadz. Tidak terlepas di Indonesia. Nah, mungkin yang ingin ditanyakan itu sebenarnya mengapa sih Zionis Israel begitu mati-matian menyerang saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Apa sih yang melatar belakangi mereka begitu mati-matian menyerang Palestina? Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Bagus ya. Ini pertanyaan inti ya. Banyak ini yang harusnya ini kita pahami masalah ini ya. Jadi kita harus pahami dulu sebelum saya jawab pertanyaan ini, bahwa memang kita ini hari ini dikondisikan oleh media, oleh kurikulum pembelajaran kita, dikondisikan untuk tidak memahami Palestina, untuk menganggap isu Palestina ini isu-isu yang tidak penting. Kita jarang membahas Palestina, ya, kecuali di umum-umum tertentu. Itu memang sudah dikondisikan seperti itu. Termasuk kita sering mendapatkan narasi-narasi informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan Palestina. Seperti tadi pertanyaan tadi ya, apa sih sebetulnya alasan Israel ini menjajah Palestina sih? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dan harus kita pahami. Karena kalau kita tidak paham pertanyaan ini, maka kita akan salah juga dalam memahami konflik ini ke depannya. Bagaimana solusinya pun kita akan terjebak dalam narasi-narasi menyesatkan yang memang sengaja digulirkan oleh media-media barat. Kenapa Zionis terobsesi banget menjajah Palestina? Kenapa tidak misalnya menjajah Jaksel misalnya? Kenapa tidak menjajah misalnya Bandung? Kenapa sih Palestina yang dijadikan target? Jadi Palestina ini adalah negeri yang enggak sembarangan. Ini Palestina dalam berbagai ayat Allah berfirman ya di berbagai surat, Allah tidak pernah menyebut Palestina dengan nama Palestina, tapi Allah menyebut Palestina dengan sebutan terbaik, yaitu Al-Ardul Lati Barakna Fiha. Al-Ardul Lati Barakna lil Alamin. Nah, itu kan negeri yang Allah berkahi. Keberkahan Palestina ini sudah menjadi ijma para ulama, sudah ketetapan yang tidak mungkin kita batalkan. Berkah sekali Palestina itu. Di antaranya keberkahan masyarakatnya. Siapa sih yang tinggal di Palestina? Ya para nabi. Ya, makanya nabi Palestina dijulukin Ardul Anbiya, negeri para nabi, karena disitulah para nabi itu lahir, meninggal, berjuang, berdakwah di Palestina. Nah, dan di antara keberkahannya adalah kedudukannya, posisinya, dan perannya di dunia. Awal abad ke-20, sekitar tahun 1905-1907, pernah ada sebuah konferensi rahasia di Inggris. Mereka menamakannya Imperial Conference. Konferensi imperial. Konferensi negara-negara imperial atau negara-negara kolonial. Nah, kalau kita bicara negara kolonial itu ya kita bicara Inggris, Perancis, Portugis, Belanda gitu ya. Konferensi ini bisa informasi ini bisa Ibu cek ya. Bapak-bapak cek semua di Google Imperial Conference. Tapi ya mungkin informasinya hanya sedikit yang kita baca di Google, karena memang ini disembunyikan fakta-faktanya. Nah, dalam konferensi tersebut negara-negara kolonial itu mereka membahas tentang bagaimana cara mereka agar bisa melanggengkan penjajahan mereka di atas muka bumi ini. Ya, saat itu kan itu masa-masa mereka sedang aktif-aktifnya menjajah berbagai negara di dunia kan. Nah, dan mereka juga membahas bagaimana agar penjajahan mereka itu tidak menemukan batu sandungan perlawanan umat Islam yang selama ini banyak mereka hadapi. Akhirnya mereka setelah mereka menganalisa, mendiagnosa, meneliti, ya, mempelajari sejarah, mereka memutuskan beberapa poin penting, yang diantaranya yang paling penting bagi mereka, ternyata dunia ini punya jantung. Dunia ini seperti manusia, dunia punya jantung. Barang siapa menguasai jantung itu, maka dia menguasai dunia. Yaitu muncul sebuah teori namanya Heartland Theory, teori jantung di dunia. Dan mereka meyakini bahwa Palestina adalah jantung dunia. Barang siapa menguasai Palestina, maka dia menguasai dunia. Nah, jadi ini adalah alasan premier, alasan utama kenapa Zionis ini memilih Palestina sebagai negeri jajahan. Ya, karena
sudah jaminan ya. Sejarah mencatat siapapun yang menguasai dunia, imperium manapun yang menguasai dunia, mereka harus menguasai Palestina dulu. Itulah kenapa sepanjang sejarah Palestina selalu menjadi rebutan imperium-imperium besar, imperium Romawi, Persia, selalu itu menjadikan Palestina sebagai target utama untuk dijajah. Nah, dan itulah alasan kenapa bukan Jaksel yang jadi target mereka. Kalau menguasai Jaksel mungkin yang menguasai Jatim, Jakbar ya bisa, tapi tidak menguasai dunia. Nah, jadi itu. Jadi kalau ada klaim-klaim mengatakan bahwa karena itu tanah yang dijanjikan untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, itu klaim-klaim palsu, itu klaim-klaim yang tidak berdasar. Itu hanya bisa penyebab mereka untuk melegitimasi bahwa mereka layak untuk tinggal di Palestina, gitulah, membawa-bawa kitab suci. Ya, itu mohon maaf ya, bullshit lah kalau bahasanya itu. Itulah narasi-narasi yang selama ini digulirkan agar kita menganggap oh ini berarti ini masalah nasib mereka dan yang memang sudah mereka Allah janjikan. Bagaimana sih kok mereka bisa klaim itu tanah mereka dengan atas dasar sejarah itu? Jadi mereka tuh kegeeran Ibu, Bapak-bapak, mereka tuh kegeeran. Ketika Bani Israel dijajah oleh Firaun, dijadikan budak oleh Firaun, Allah mengutus Nabi Musa gitu ya untuk membebaskan Bani Israel. Nah, ketika Nabi Musa akhirnya berhasil membebaskan Bani Israel dari perbudakan Firaun, Allah memerintahkan Nabi Musa datang ke Palestina, tinggal di sana, gitu ya. Nah, yang harus kita pahami adalah kala itu Nabi Musa agamanya apa? Agamanya Muslim, Islam. Bani Israel dulu itu agamanya Islam. Jadi bukan karena mereka Yahudi dan mereka tinggal di enggak, karena memang bukan cuma Bani Israel ya, tapi seluruh nabi itu kalau Allah selamatkan, itu selamatkannya kemana? Ke Palestina. Nabi Ibrahim contohnya. Ketika Nabi Ibrahim berusaha dibunuh oleh kaumnya ketika mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, Allah selamatkannya kemana? Ke Palestina. Nabi Lut alaihissalam ketika mendakwahkan Islam ke kaum Sodom, ke kaum LGBT, dan mereka berusaha membunuh Nabi Lut, Allah selamatkan kemana? Ke Palestina. Maka Palestina ini memang sudah Allah jadikan negeri pilihan untuk hamba-hambanya yang Allah pilih, yang Allah muliakan. Para nabi itulah penghuni ya Palestina. Bukan hanya para nabi, bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Salamah bin Nufail. Tes udah hidup ya. Yeah. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Nufail, Rasulullah pernah bersabda, "Uqru daril mu'minin bisyam," kata Nabi. Kata Nabi apa? Pusat negeri umat Islam itu ada di Syam. Nah, orang-orang yang mengaku beriman itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bahwa tanah air mereka itu Syam. Terlepas mereka mau lahir di Bogor, lahir di Cipenjo, ya mau lahir di Brebes. Kalau mereka itu beriman, kalau mereka itu mengaku beriman, ya mereka harus menerima bahwa Syam itu adalah pusat negeri, rumah bersama orang-orang beriman. Itulah kenapa Nabi menghijrahkan, menyelamatkan para nabi itu ke Syam, ke Palestina. Nah, jadi itu yang disalahpahami oleh orang Bani Israel. Oh, berarti itu tanah buat kita. Enggak, itu memang tanah umat Islam ya. Kalau orang Yahudi sekarang beriman kepada Allah ya, berarti itu juga mereka berhak tinggal di Palestina gitu loh. Paham ya Ibu ya? Nah, jadi klaim-klaim palsu inilah yang sekarang bergulir di tengah-tengah kita dan harus kita counter, kita netralisir dengan fakta-fakta yang sesungguhnya. Jadi intinya Zionis ini ingin menguasai Palestina karena mereka ingin menguasai dunia. Karena Palestina adalah jantung dunia. Dan terakhir, sebagai jantung dunia, Palestina juga barometer. Ini adalah ukuran. Ketika jantung dunia ini damai, maka seluruh dunia juga damai. Betul. Dan sebaliknya, ketika Palestina ini bergejolak, ketika Palestina terzalimi, kita lihat hari ini di mana yang tidak bergejolak. Seluruh dunia bergejolak. Dari Timur Tengah, Afghanistan, Irak, Sudan, Yaman, ya, Libya, semua bergejolak. Asia juga, Cina, Uighur, Burma, Myanmar, Indonesia bergejolak, Eropa bergejolak, Ukraina, kemudian
Rusia itu bergejolak. Kenapa? Karena jantung dunia hari ini sedang bergejolak. Maka kalau kita mau mengembalikan kedamaian di dunia, caranya satu, yaitu kembalikan dulu kedamaian di Palestina. Selain itu, mohon maaf, mustahil. Kita nggak bisa mengandalkan logika kita, mengandalkan per negara-negara untuk mengembalikan keamanan dunia, kedamaian dunia satu-satu nggak bisa. Caranya kita pertama harus kembalikan dulu kedamaian di Palestina. Kalau dengan demikian, Baik. insya Allah, ya sunatullah, dunia akan kembali damai. Ya, Baik, Ustaz. saya kembalikan ke moderator. Ya. Alhamdulillah pemaparan jawaban Ustadz yang begitu panjang. Semoga bisa memahami kita terhadap apa sih yang menyebabkan terjadinya konflik antara Palestina dengan Zionis Israel. Kemudian bisa kita teruskan satu pertanyaan lagi, Ustadz, apa bagaimana? Ya, silakan. Ya, satu pertanyaan lagi, Ustadz. Apakah benar ini hanya tinggal negara Indonesia saja yang masih memberikan bantuan atau simpati ke Palestina, gitu, Ustadz? Ya, saya akan menambahkan pertanyaannya tadi karena di kolom chat ini sudah ada yang bertanya tadi itu dari Dini, Amalia. saudari Dini. Itu, Ya. ya. Kemudian Itu ada dari juga Amalia bertanya Amalia, itu. ya, itu Langkah bagaimana apa, langkah-langkah gitu kan? konkret yang sebaiknya kita lakukan atau planningkan dan laksanakan Baik. terkait dengan kejadian yang hangat-hangat ini, Ustaz. Oke, baik. Saya akan menjawab dua pertanyaan ini sekaligus ya. Ya, Pertama tentang siap. apakah benar tinggal Indonesia yang menjadi negara yang membantu Palestina? Enggak juga. Banyak yang membantu Palestina. Bahkan orang Eropa pun banyak yang membantu Palestina. Gitu loh. Negara-negara Arab juga ya sebagian membantu lah, meskipun tidak maksimal. Cuman memang yang paling tulus ya di mata warga Palestina itu orang Indonesia. Yang memang tidak ada Alhamdulillah. embel-embelnya, tidak ada kepentingan. Kalau mohon maaf ya, kita jangan terlalu fanatik dengan satu atau dua sosok internasional ya, presiden-presiden yang terkesan sangat membela hak Palestina ya. Contoh misalnya Presiden Erdogan itu kan Turki, wah ini kan dipuja-puja banget nih karena keberaniannya. Ya, hari ini Palestina itu sekarang sedang jadi komoditas politik di dunia. Jadi banyak kepala negara dunia ini yang memang menempatkan Palestina untuk menaikkan rating mereka atau apa bahasanya itu, elektabilitasnya gitu loh. Ya, tapi Indonesia ini memang terbukti negara yang memang nggak ada kepentingan dalam bantu Palestina kecuali ya atas dasar akidah dan kemanusiaan. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, apa langkah konkret kita? Apa yang harus kita lakukan untuk Palestina gitu ya pertanyaannya kan? Tadi saya katakan bahwa Palestina ketika Nabi masih hidup, saat itu Palestina itu dalam kondisi terjajah oleh Romawi gitu kan. Sama seperti kondisi hari ini, sedang dijajah dulu Palestina. Nah, makanya para sahabat itu ketika mendengar Nabi SAW banyak memotivasi, mengompor-ngompori mereka untuk membantu Palestina, para sahabat banyak yang tergerak dan nggak terima melihat Palestina dijajah. Muncullah sebuah hadis, ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Maimunah, hadis Maimunah. Siapa itu Maimunah? Nah, di sini fokus ya, tolong ya para hadirin, ini penting nih hadis ini agar kita bisa menyampaikan ke yang lain. Hadis Maimunah. Maimunah ini salah seorang sahabiah yang juga pembantu Maulatun Nabi, pembantu atau hamba sahaya Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Maimunah bertanya dalam sebuah kajian, ya, itu dihadiri oleh para sahabat, dihadiri para sahabiah, pematerinya langsung Nabi Muhammad SAW. Maimunah bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kata Maimunah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa, instruksi, perintah, apa yang harus kami lakukan terhadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini di sini maksudnya Palestina ya. Apa kata Rasulullah? Faqala ardul mansyar wal mahsyar. Palestina atau Baitul Maqdis kata Nabi, itu adalah padang mahsyar, tempat kalian semua akan dikumpulkan kelak. Ya. Dan fatwanya kata Nabi, ituhu fasallu fih, fa inna salatan fihi ka'alfi salatan fi masibah. Kata Nabi apa? Datang kalian semua ke Baitul Maqdis. Bebaskan itu Baitul Maqdis. Dan sholatlah di sana. Karena barang siapa sholat di Baitul Maqdis,
pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Waduh, luar biasa itu. 1000 kali sholat itu 1000 kali lipat. Nah, Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu sholat di Masjidil Aqsa 2 rakaat, itu pahalanya sama dengan sholat 2000 rakaat di masjid tempat ibu-ibu berada. Ada gak yang kuat sholat 2000 rakaat sekaligus? Boro-boro kita 11 rakaat aja udah gemeter kaki gitu. Ya, taraweh. Nah, kata Nabi, datang kalian ke Palestina, ke Baitul Maqdis, bebaskan Baitul Maqdis dan sholatlah di sana. Ya, karena barang siapa sholat di Baitul Maqdis, pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Nah, masalahnya kata Maimunah, qalat, berkata Maimunah, afara'aita man lam yutiq an yatahammal ilai ayati. Kata Maimunah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami belum sanggup, kami masih lemah, kami masih nggak punya kekuatan. Tapi kami mau bebaskan, kami mau dapat pahala sholat di Baitul Maqdis yang 1000 kali sholat di masjid biasa pahalanya. Tapi kami belum sanggup ya Rasulullah, kami masih jarak kami jauh, kami masih diharapkan oleh keterbatasan yang kami miliki gitu. Sama dengan kondisi kita hari ini ya Ibu ya. Sama. Kita mau gak datang ke Palestina hari ini? Mau gak bebaskan Masjidil Aqsa? Mau gak sholat di Masjidil Aqsa? Kita mau, cuman kita belum bisa hari ini, kita masih lemah. Nah, maka apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Jawabannya, qala falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi. Fa inna man ahada lahu kana kaman shalla fihi. Kata Nabi, kalau kalian belum sanggup ke sana, belum punya kekuatan, belum bisa berbuat belum bisa kirim pasukan, paling tidak apa kata Nabi? Fal yuhdi. Fa dalam kaidah nahwu shorof, fa ini artinya huruf jawab, maka ini ilmu mudhari asal katanya ahada yuhdi ihdaan. Artinya apa? Maka kalian kirimkanlah hadiah ke Baitul Maqdis. Nah, karena barang siapa kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis, seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis yang pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Paham Ibu ya? Tapi ntar kita nggak nyampe sini dulu, tunggu dulu. Kok hadiah sih? Bukannya selama ini kita kalau kirim ke Palestina itu niatnya sedekah gitu ya? Sedekah untuk Palestina gitu kan Ibu? Sedekah untuk Palestina. Ternyata kita salah kaprah. Ternyata menurut hadis tersebut Palestina nggak butuh sedekah, nggak perlu sedekah. Palestina perlunya apa? Hadiah. Loh emang beda antara sedekah sama hadiah? Oh beda dong. Sedekah itu pemberian identik dari orang kaya ke orang miskin. Sedekah namanya. Dari orang mampu ke orang tidak mampu. Dari pejabat ke rakyat jelata. Sedekah itu. Dari tangan atas ke tangan bawah. Sedekah namanya. Kalau hadiah bukan. Hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang yang ia cintai. Yang ia muliakan, yang ia sayangi, yang ia banggakan, yang ia hormati. Itu namanya hadiah. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad ingin menjelaskan kepada kita, menekankan wahai umat Islam, jangan sekali-kali kalian menganggap orang Palestina sebagai orang rendahan yang membutuhkan sedekah-sedekah kalian. Jangan kalian menganggap mereka orang-orang miskin, orang-orang kasihan yang meminta-minta harta kalian. Jangan. Tapi apa? Pandang mereka, perlakukan mereka sebagai orang-orang yang kalian cintai, yang kalian banggakan, yang kalian muliakan, yang kalian sayangi. Ya. Jadi bantuan kalian ke mereka itu jangan niatnya sedekah, tapi niatnya apa? Hadiah. Karena mereka itu orang-orang mulia yang harus kita muliakan. Mereka bukan orang-orang yang perlu kita kasihani. Kita kasihani diri kita sendiri. Mereka adalah orang-orang mulia, orang yang Allah berkahi, orang yang Allah jamin. Mereka yang sekarang menjadi pahlawan-pahlawan kita. Kita tertidur di rumah, mereka dengan darah dan dengan nyawa mereka mempertahankan masjid kita, Masjidil Aqsa. Itu masjid kita semua. Mereka mempertahankan negeri para nabi. Itu negeri kita semua. Rumah kita itu Syam itu rumah kita. Dan perjuangan kita hari ini sedang mereka wakilkan. Makanya kalau kita mau bantu mereka jangan atas dasar kasihan, tapi atas dasar cinta, kehormatan, kemuliaan. Kita harus merasa mulia karena kita bisa membantu mereka gitu ya. Menguatkan mereka. Jadi mulai hari ini Ibu kalau mau bantu Palestina, niatnya jangan sedekah tapi apa? Hadiah. Dan jangan cuma niat, tapi nilai. Nilainya harus hadiah. Beda ya Bu ya, kalau sedekah itu hal-hal yang biasanya remeh-temeh ya, kecil, berapa sih. Nah kalau hadiah itu sesuatu yang besar, yang berharga. Makanya tadi subuh saya ngisi di Masjid At-Taqwa itu di Surabaya. Ketika para ibu-ibu itu mendengar hadis ini, Masya Allah itu berlomba-lomba. Berapa cincin tadi Mbak? 3 ya? Iya. Ada ibu-ibu
emas lantakan. Iya, ibu-ibu langsung, 3 ibu-ibu tuh langsung aku maju ke depan menyerahkan cincin-cincin emas, cincin mutiara berliannya, apa ya, cincin berliannya. Diserahkan kepada kami, ya Ustadz, ini hadiah untuk Palestina. Ada juga yang menyerahkan apa, emas batangan gitu, emas apa, lantakan gitu. Masya Allah. Ya. Jadi Oh iya benar. mereka paham ketika Nabi menantang kita untuk mengirimkan hadiah, mereka jawab tantangan tersebut, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, inilah hadiah terbaik kami untuk saudara-saudara kami di Palestina. Masya Allah. Ya, jadi mulai hari ini ya gitu pelajaran buat kita. Palestina tidak butuh sedekah, tapi mereka memerlukan hadiah dari kita, karena mereka orang yang kita muliakan, yang kita cintai, yang kita banggakan. Ya, demikian. Jadi hari ini kita belum diharuskan untuk sana, ya mengangkat senjata, enggak. Tapi karena kata Nabi, ya wasiatnya adalah kirimkanlah hadiah ke Palestina. Ya demikian, saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, jawaban-jawaban dari Ustadz begitu mengena ya, begitu luas sekali. Semoga apa yang dijelaskan sama Ustadz tadi bisa kita tangkap dan bisa merubah pemahaman kita terhadap Palestina. Dengan berakhirnya jawaban tadi, alhamdulillah acara kita sudah selesai. Saya ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan keluarga dan dimudahkan segala urusannya. Harapan dan doa kita. Mohon maaf, ya, Ustadz Sahlan ini, aduh saya ya. minta maaf banget ya. Di situ berapa menit Ya. lagi azan maghribnya? Azan maghrib kalau di Lombok, Ustadz, sekitar 5 menit lagi. Oh gitu ya, udah. Lombok. Ya. Lanjut ya. Harapan dan doa kita bersama juga, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah selalu melindungi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga mereka diberikan kekuatan, ketabahan di dalam penyerangan Zionis Israel saat ini. Amin, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu membuka mikrofonnya semua. Insya Allah Palestina pasti merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Dan jangan lupa untuk menyisihkan harta kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita, seperti yang dibilang tadi, dalam bentuk hadiah ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang rekeningnya untuk donasi sudah tercantum di poster acara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda, terutama di bulan Maghfirah ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Saya mewakili panitia dan seluruh grup tim Hore mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani rahimakumullah yang sudah hadir pada acara kajian kita pada sore hari ini. Semoga kita semua bisa bertemu dalam acara kajian online tim Hore selanjutnya. Mari kita bersama-sama menutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz. Untuk acara selanjutnya kami serahkan ke Saudari Dini. Dengan mempersembahkan hadiah terbaik untuk saudara-saudara kita tercinta yang sampai detik ini masih terus berjuang mempertahankan tanah wakaf umat Islam, bumi para nabi, negeri Palestina. Bersama kita berikan mereka santap sahur terbaik agar mereka bisa menyongsong hari lebih tegar, lebih bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsiran kepada Ayahanda, Bunda yang sudah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah acara kita untuk kajian mengenai Palestina sudah selesai dan terselenggara dengan baik. Alhamdulillah. Mungkin saya sedikit terharu ya sebenarnya mendengar penjelasan dari Ustadz Muhammad Hussein Gaza, menjadi terbuka yang ada di kita saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi benar-benar tergugah ya